Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Allah mendengar doa kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memberkati kami, sehingga hidup kami boleh jadi berkat mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mana musuh ingin mencoba menghancurkan kita, yaitu lewat kedagingan kita, kemudian mencoba membuat kita ragu, lalu kemudian mencoba menjauhkan kita dari kehidupan doa. Jadi saudara, doa itu sangat powerful, sangat berkuasa. Dan iblis itu berusaha untuk menjauhkan kita dari kehidupan doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia cenderung menambah waktu kita sehingga kita sibuk bekerja dan kita kurang berdoa. Atau dunia membebani kita secara berlebihan, seperti pekerjaan, sekolah, bisnis ini segala macam, sehingga waktu kita habis ke sana dan kurang berdoa. Saudara, iblis itu bekerja sangat licik dan picik. Untuk itu kita mesti membangun kehidupan doa supaya kita bisa mengetahui dan bisa berkemenangan di dalam kehidupan ini. Saudara, doa itu bukan hal yang biasa. Doa itu bukan sekedar liturgi. Doa bukan sekedar permintaan, tapi doa itu punya kuasa. Doa lahir atas dasar keintiman dengan Tuhan. Jadi doa itu satu peperangan rohani untuk kita bisa mengalahkan musuh. Jadi berapa banyak orang kalau kemudian kerohaniannya kuat, orang ini berkemenangan karena doanya kuat. Berapa banyak kemudian orang lemah, bersungut-sungut, gampang kalah karena doanya itu tidak serius, karena doanya tidak sungguh-sungguh, tidak memiliki kehidupan doa. Nah saudara, Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Jadi apa saja yang kita doakan, minta Tuhan dengar. Dia mendengar dan dia punya kerinduan untuk kemudian menolong dan memberkati kita. Mazmur 66 ayat 18. Jikalau aku menganggap ada kedurhakaan dalam hatiku, maka Tuhan tidak akan mendengarkan aku. Saudara, mengenai dosa dikatakan Yesaya 59 ayat 2. Tetapi kesalahanmu telah terpisah antara kamu dengan Tuhan, dan dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga dia tidak akan mendengarnya. Saudara, menyimpan dosa di dalam hidup kita dengan berbagai cara kita simpan, inilah yang akan membuat kita makin sulit keluar. Inilah yang kemudian memisahkan kita dari Tuhan.
Jika ini adalah sikap yang ada di setiap kita, maka ini penting sekali kita untuk melepaskannya. Sikap yang menyembunyikan dosa, sikap yang menikmati dosa, kita harus melepaskannya supaya kemudian doa-doa kita itu didengar oleh Allah. Yakobus 4 ayat yang ketiga, kamu meminta namun tidak menerima karena kamu salah meminta, supaya kamu membelanjakannya untuk kesenanganmu. Berdoa sambil menimbun dosa tidak hanya akan menyebabkan Tuhan tutup telinga, bahkan juga dosa itu akan merusak semangat kita, sehingga kita tidak bersemangat di dalam kehidupan ini. Untuk itu saudara, dosa mesti dibereskan supaya doa kita bisa naik, didengar oleh Tuhan, lalu kemudian dikabulkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan yang mendengar seruan hati kita. Dia Tuhan yang mendengar isi hati kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan, karena siapapun yang datang kepadanya harus yakin bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi pahala kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, dalam berdoa, iman itu sangat diperlukan. Kita tahu bahwa Dia mendengar kita karena kita beriman. Kita tahu Dia mendengar kita karena kita sungguh-sungguh. Jadi saudara, apakah kesulitan atau keadaan kita yang begitu sulit untuk kemudian diatasi oleh Tuhan? Tidak ada saudara, terlalu gampang untuk Tuhan memulihkan keadaan kita. Bahkan Efesus 3 ayat 20-21, bagi Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau bayangkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini mengingatkan kita, sebenarnya kita ini bisa untuk menerima, bisa untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Yang penting kita itu hidup berkenan. Yang penting kita itu percaya kepada Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan harapkan. Matius 8 ayat 26, dan Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai orang yang kurang beriman? Kemudian Dia bangkit dan menghardi angin dan laut, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Saudara, kita berdoa perlu ada iman, supaya kemudian doa itu didengar, lalu kemudian kita memperoleh jawaban dari doa kita. Ibrani 4 ayat 16, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita hidup dengan iman dan kita bersungguh-sungguh, sehingga doa kita didengar oleh Allah. Bahkan bukan cuma didengar, Allah juga bekerja lalu mengabulkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Engkau Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Bagian kami bersekutu dengan Engkau, memiliki iman dan hidup sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Aku percaya umat-Mu
yang mendengarkan ini, aku percaya Engkau Allah yang mendengarkan doa-doa mereka. Engkau Allah juga yang mengabulkan doa-doa mereka ketika mereka bersekutu dengan Engkau, beriman, dan hidup sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.